Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan memulai sesi pada saat ini dengan kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu bagi kami selama 2 hari ini. Tuhan menyertai kami mengikuti sesi demi sesi. Dan saat ini Tuhan kembali kami ada di sesi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan buka hati kami, setiap kami yang dengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, biarlah Tuhan yang berkarya melalui Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami pahami, bisa kami mengerti. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sucikan, ampuni dosa, supaya dilayakkan untuk memberitakan kebenaran. Tuhan berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama di dalam sesi ini, itu terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca, di ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Orang yang sudah meninggal atau sudah mati, itu tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diminta untuk berjalan, tidak mungkin untuk memahami penjelasan apapun. Dia tidak bisa menolong atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Bahkan jika kita ingin foto bersama dengan orang yang sudah mati, ya, itu harus di make up dulu, dipakaikan baju yang bagus, mungkin gestur atau tangan, posisi tubuhnya diatur sedemikian rupa. Kalau kita ingin dia tersenyum itu harus diatur, ya, bibirnya, wajahnya supaya nampak tersenyum. Itu pun juga kalau masih memungkinkan. Karena kalau sudah terlalu lama meninggal, yaitu badannya sudah kaku. Kita lihat satu video bagaimana orang hidup berinteraksi dengan orang yang sudah mati atau mayat. Berikut ini. Kita tidak takut dengan mayat atau jenazah yang ada sebab kasih sayang kita jauh lebih besar kepada nenek moyang kita dibanding ketakutan kita itu. Jadi nang susi mo to ada aturaya.
Yan na kirim ati susi te nenek nampo kudo. Ko nenek peri pekan dito sa disanga pa ito masakit to. Ko bini buwa na tumakula. Contoh nama mau ke batu di kuah madilim masai di paduan lampu ditutup patu mati jendela sambayang duka kiran lo keluarga di pas tetap di pas sambayangan sahabat di sana apa di kuah atau mama. Menurut cerita orang dulu, bahwa orang yang meninggal nantinya kalau tidak ada kerbau, dia tidak cepat sampai ke Puya. Jadi kerbau itu merupakan sebagai kendaraan ke alam baka. Sonda maliitan na din to may batunan na to may topa abela to mantunute dong din batunan na tandai ki nenek ki tandai rarabuku. Hanya untuk supaya ada kenang-kenangan, sebab mungkin 3 tahun yang akan datang sudah lain lagi bentuknya. Dan mudah-mudahan itu tetap awet seperti yang kita lihat pada saat ini. Kita ganti pakaiannya itu sebab pakaian yang lama kan sudah tidak bagus kelihatan. Mak nenek mengingatkan kita kembali untuk apa? Untuk menyatakan kasih kita kepada nenek moyang kita. Jadi mungkin waktu itu saya belum lahir, neneknya nenek saya atau nenek moyang saya sudah meninggal. Tapi di saat-saat nenek ini saya masih bisa menyatakan tanda terima kasih saya kepada nenek moyang saya. Sebab tidak mungkin saya ada kalau nenek moyang saya itu tidak ada. Jadi bagi dunia ini mungkin sesuatu yang tidak lazim ya. Tetapi inilah adat istiadat kami, inilah keunikan kami di sini. Dalam budaya Toraja, salah satu suku di Sulawesi Selatan, beberapa orang atau kaum keluarga, yaitu mereka terbiasa berinteraksi dengan mayat seperti yang tadi kita lihat di dalam video. Tubuh orang yang sudah meninggal itu terbiasa untuk disentuh, dibersihkan, dipakaikan pakaian. Suku Toraja ini menganut keyakinan leluhur mereka. Mereka berpendapat bahwa sebelum melewati ritual tertentu, ya, seorang yang sudah meninggal itu masih dianggap hidup. Ya, seorang yang sudah meninggal masih dianggap hidup jika belum melewati ritual tertentu. Nah, kalau seperti itu biasanya ya mereka itu dianggap seperti orang sakit, bukan orang meninggal ya. Karena itu masih dikasih makanan, masih dikasih minuman, masih diganti pakaiannya, bahkan masih diajak berkomunikasi. Meskipun itu mayat yang tidak memberi respon apa-apa. Nah, kalau kita lihat di ayat 1 di sana dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kata mati di sini ini merujuk pada kematian rohani. Orang yang mengalami kematian rohani itu tidak bisa diajak berkomunikasi tentang hal-hal rohani. Orang yang mengalami kematian rohani tidak bisa lagi diminta berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam ketaatan, tidak bisa. Orang yang mati secara rohani itu tidak akan memahami penjelasan Injil seperti apapun yang diberitakan kepada dia. Dan dia tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak bisa menolong, membantu orang lain dengan motivasi yang benar. Dan tidak bisa sharing ya dan caring seperti profil SMP. Orang yang mati secara rohani ini kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, itu bukan hanya mati indera rohaninya mati gitu ya, tetapi keadaannya juga terhimpit oleh berbagai hal. Di ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di situ paling tidak ada 3 hal yang menghimpit orang yang mengalami kematian rohani. Yang pertama, ia terhimpit oleh dunia. Di ayat 2 dikatakan mengikuti jalan dunia ini. Nah, itu di situ ya disampaikan. Orang yang mati rohani itu akan terus-menerus hidup di dalam keduniawian, tidak bisa keluar. Terus-menerus terpenjara dan makin terpuruk menanti hukuman dari Tuhan.
Nah, orang yang mati secara rohani dan terus mengikut jalan dunia itu seperti berjalan di satu jalan yang ujungnya dari jalan itu adalah jurang. Tetapi dia tidak bisa berpaling, tidak bisa berbalik, tidak bisa berhenti bahkan. Terus menerus dikendalikan, dikuasai oleh kehidupan duniawi. Nah, yang kedua yang mengikat orang adalah iblis. Orang yang mati rohani itu dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Iblis di situ disebutkan sebagai penguasa kerajaan angkasa. Iblis itu adalah pemberontak, pendusta, penyesat. Orang yang mati secara rohani akan terus-menerus memberontak terhadap otoritas. Melawan orang tua, melawan guru, melawan kakak. Semua pemberontakan. Berbohong, ya, menyesatkan orang lain, menarik orang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan atau firman Tuhan. Orang yang mati secara rohani ini terus-menerus memberontak dalam hidupnya. Tidak bisa keluar dari sana. Terus-menerus terpenjara dan terpuruk menantikan penghukuman dari Tuhan. Yang ketiga juga orang yang mati secara rohani itu terbelenggu oleh kedagingan. Ayat 3 dikatakan, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Nah ini ya, orang yang mati secara rohani akan terus-menerus menuruti hawa nafsu dan kedagingannya. Keinginan dirinya yang ingin terus dipuaskan. Dan keinginan diri ini bertentangan dengan keinginan Allah. Tidak bisa keluar dari sana, terus-menerus terpenjara, terpuruk. Menantikan Tuhan datang dengan penghakiman dan penghukuman. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan mati secara rohani, terhimpit oleh dunia, terhimpit oleh iblis, terhimpit oleh kedagingan, ini membuat orang tersebut hanya menunggu waktu penghakiman datang. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri, apalagi menyelamatkan orang lain. Karena itu Paulus ya di dalam bagian firman Tuhan katakan, orang-orang ini harus dimurkai karena pemberontakan dan karena kedagingan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, pertanyaan penting bagi kita saat ini, gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan tema kita, so what, gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Lalu apa yang terjadi dengan orang yang mati secara rohani? Orang yang mati secara rohani itu tidak akan menerima firman Tuhan yang diberitakan padanya. Meskipun dia tiap hari dengar firman Tuhan, tiap hari ikut devosi, tiap hari ikut ibadah chapel gitu ya, hari Minggu ke gereja, kalau mati secara rohani, ya tidak akan bisa memahami kebenaran itu. Meskipun dia dengar firman Tuhan, tapi firman itu tidak menyentuh hatinya. Kita melihat juga ciri orang yang mati secara rohani itu pola hidup duniawi, tidak bisa keluar. Memberontak, menaati iblis, pendusta, dikuasai oleh kedagingan. Melakukan sesuatu untuk kepuasan diri, keinginan daging, bukan lagi keinginan Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat, ya, jika kita adalah orang yang mati secara rohani, Paulus katakan, firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Nah, selama 2 hari ini, di dalam retret ini, ya, kita dengarkan kebenaran dari sesi 1, sesi 2, dan seterusnya sampai sesi terakhir hari ini. Kita sudah diajak juga mendiskusikan kebenaran di dalam kelompok kecil. Bahkan kita sudah ditantang ya untuk membuat komitmen di hadapan Tuhan. Tetapi, nah ini perhatikan, orang yang mati secara rohani akan melewatkan semua itu tanpa makna. Tidak ada makna yang dia lewati, yang dia dapatkan dari sesi-sesi, dari waktu-waktu, dan bahkan dari tantangan yang diberikan kepadanya. Tidak ada respon. Karena mengapa mati secara rohani? So what? Lalu apa? Bagi orang yang mati secara rohani, itu tinggal tunggu penghakiman dan penghukuman datang dari Tuhan. Nah ini mengerikan sekali kalau kita melihat orang yang mati secara rohani. Tetapi bersyukur ya kalau kita lihat bagian firman Tuhan selanjutnya. Kita bersyukur karena rupanya firman Tuhan hanya bukan memberitakan kengerian penghukuman yang menanti bagi orang-orang yang mati secara rohani, tetapi juga ada penghiburan yang diberikan gitu ya. Ada kesempatan, ada jalan keluar. Firman Tuhan yang kita baca tadi di situ, penghiburan itu tersimpul dalam satu kata Yunani yang diulang sampai 3 kali di dalam perikop yang kita baca. Kata Yunani itu adalah kairo. Nah ini kata dasarnya ya, kairo. Di dalam perikop ini ditulis ada 2 kali dalam bentuk atau sebagai kariti atau chariti. Ada 1 kali ditulis sebagai karitos atau caritos.
Nah, di dalam Alkitab yang kita baca itu diterjemahkan sebagai kasih karunia. Nah, inilah yang menjadi secercah harapan, ya, jalan keluar penghiburan bagi orang yang mati secara rohani. Seorang yang menerima kasih karunia, meskipun dia mati secara rohani, itu akan dibangkitkan kembali. Kalau Injil Yohanes itu memakai istilah dilahirkan kembali. Jika sebelumnya dia mati secara rohani karena dosa, kini dia mendapatkan hidup baru di dalam Kristus. Ada pengharapan, ada jalan keluar. Jika sebelumnya dia menjadi sasaran murka Allah, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh kairo itu, ya, charity atau karitos itu, ya, itu dia menjadi objek pengorbanan Kristus. Jika diurutkan rangkaian karya keselamatan yang kita alami di bagian ini kira-kira seperti ini, ya. Seorang itu mendapat kasih karunia, kemudian dia dihidupkan kembali, dilahirkan kembali di dalam Kristus, kemudian dia beriman, percaya kepada Kristus, kemudian dia hidup di dalam pertumbuhan iman, dan kemudian bersama dengan Kristus kelak di sorga. Nah, kurang lebih seperti itu rangkaian yang dialami oleh orang-orang yang mati secara rohani, tetapi mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu seperti tombol start gitu ya, kira-kira. Tombol start bagi rangkaian karya keselamatan yang akan kita alami. Ya, mungkin punya kendaraan, mobil misalnya, atau motor, itu ada tombol start. Ketika tombol start di kendaraan itu ditekan, maka mesin itu menjadi hidup, kendaraan bisa berjalan, menghantar sampai ke tujuan tertentu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ketika seorang yang mati secara rohani itu menerima anugerah, tombol start itu ditekan, dia hidup kembali, dia dibangkitkan kembali, dia bisa berjalan di dalam pimpinan Tuhan, dia bertumbuh mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Ada harapan bagi orang yang mati secara rohani, yaitu kasih karunia. Nah, pertanyaannya nih ya, bagaimana kita tahu kalau kita itu menerima kasih karunia? Nah, ini pertanyaan menarik nih ya. Bagaimana kita tahu kalau kita tuh menerima kasih karunia? Bagaimana kita tahu kalau Tuhan tuh menekan tombol start rangkaian karya keselamatan dalam hidup kita? Tandanya itu sederhana. Kehidupan rohani kita menjadi bergairah. Setiap kali kita dengar firman Tuhan dibicarakan, maka hati kita itu bergairah, bergejolak. Ada rasa di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita merasa ada sentuhan Tuhan dalam hidup kita. Entah itu Tuhan menegur kita, Tuhan menghibur kita, Tuhan menguatkan kita. Ada rasa di dalam firman itu. Indera rohani kita menjadi hidup kembali. Ada dorongan yang kuat untuk meninggalkan dosa dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya anugerah lah, ya, itu grace alone atau sola gratia, yang menjadi tombol start, ya, yang menghantar kita pada rangkaian karya keselamatan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Ada kehidupan baru, ada pertobatan, ada kerinduan akan Allah, dan kelak, ya, kita akan mengalami kebangkitan dari orang mati dan bersama-sama dengan Kristus di sorga kekal. So what? Lalu apa? Bagi orang yang menerima kasih karunia, ada kegairahan rohani. Beberapa waktu ini, sesi demi sesi, kalau kita merasa firman Tuhan itu menyentuh hati kita, mengobarkan kita di dalam ketaatan, kalau ada firman Tuhan yang mendorong kita untuk mengambil tindakan, berkomitmen di dalam Tuhan, itu tanda kasih karunia sedang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, responi itu, ambil komitmen, ikuti tuntunan Tuhan. Kalau kamu terdorong membuat satu komitmen kepada Tuhan, lakukan itu dengan tulus, bukan ikut-ikutan, tetapi dengan kesadaran penuh. Maka itu tanda bahwa kita menerima kasih karunia itu. Nah, seorang tokoh reformator, ya, John Calvin, itu berkata begini, ya. It is faith alone that justifies, but faith that justifies can never be alone. Sekali lagi ya. It is faith alone that justifies, but faith that justifies can never be alone. Ada tujuan nih, ada tujuan. Ini bagian selanjutnya yang kita pelajari. Ada tujuan yang mengikuti kasih karunia yang diberikan kepada kita. Ada tujuan Allah
yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menerima kasih karunia-Nya. Di depan ada tujuan, ada rencana, ada karya yang harus kita lakukan. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan siapkan. Di ayat 10 di sana dikatakan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan sebelumnya. Ayat 10 katakan. Nah inilah hal yang mengikuti karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ada pekerjaan baik yang mengikuti kasih karunia yang kita terima melalui iman. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini, itu ada rumusan yang benar ya. Ada rumusan yang salah, yang seringkali dipahami orang, tetapi di sana digambarkan rumusan yang benar. Rumusan yang benar itu, kalau kita gambarkan dengan persamaan matematis ya, semoga ini menjelaskan. Iman, ya, menerima kasih karunia dan kita terima itu di dalam iman, itu membuat kita selamat. Jadi iman sama dengan keselamatan plus perbuatan baik. Nah itu rumusan yang benar sesuai dengan Alkitab. Iman sama dengan selamat plus perbuatan baik. Karena iman, ya hanya iman yang membuat kita selamat, tetapi ada panggilan mengikuti pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Nah rumusan yang salah tuh, iman plus perbuatan baik sama dengan selamat. Nah ini nggak sesuai nih dengan bagian firman Tuhan yang kita baca. Jadi bukan iman plus perbuatan baik sama dengan selamat gitu ya, itu salah. Itu tidak sesuai dengan Efesus yang kita baca. Ada juga yang keliru, iman sama dengan selamat. Yang penting beriman, selamat, pasti selamat. Kita mau lakukan dosa, tidak hidup dalam Tuhan, kalau sudah beriman pasti selamat. Nah ini tidak sesuai juga dengan firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman yang tidak diikuti dengan perbuatan, itu adalah iman yang mati. Ada juga yang mengatakan, nah ini biasanya keyakinan agama-agama lain ya. Perbuatan baiklah yang menyelamatkan kita. Yang penting saya saleh, yang penting saya berbuat amal, yang penting saya lakukan kebaikan, maka saya pasti akan selamat. Firman Tuhan katakan, dari bagian yang kita baca ya, perbuatan baik itu adalah merupakan bukti yang kelihatan dari iman yang tidak kelihatan kepada Kristus. Kita berbuat baik, nah ini penting. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan dari penghukuman. Melainkan kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya. Ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan ketika Dia berikan kita anugerah keselamatan itu. Nah karena itu kalau ada orang Kristen yang mengaku percaya, mengaku pasti diselamatkan, tetapi hidupnya tidak menampilkan perbuatan baik, itu bukti dari kepalsuan imannya. Imannya itu semu, gitu ya. Imannya itu pura-pura. Tadi di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dinyatakan itu. Nah, selain itu perbuatan baik itu ya kalau kita lihat itu merupakan magnet yang kuat yang menarik orang lain untuk datang kepada Kristus. Kebaikan yang kita lakukan ketika kita konsisten di dalam kebaikan pertumbuhan iman, ya. Kebaikan yang dilakukan itu membawa orang lain datang kepada Kristus. Matius 5 ayat 16. Ya. Karena itu pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu sudah dekat. Paulus mengingatkan jemaat Filipi dalam konteks bagian yang kita baca untuk ayo terus tampilkan ya hidup yang melimpah dengan kebaikan demi kebaikan sehingga bisa menarik orang lain datang kepada Allah. Itu di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Jadi perbuatan baik merupakan bukti dari iman yang kita miliki di dalam Kristus. Nah, kalau mau digambarkan ya, saya coba menggambarkan perbuatan baik itu seperti pelampung kalau kita mancing. Nah, yang suka mancing ini saya beberapa kali mancing gitu ya. Baik itu di kolam pemancingan, pernah juga di sungai atau juga di danau. Nah, kalau memancing ada satu bagian pancing itu yang disebut pelampung gitu ya. Nah ini penting nih, menolong seorang pemancing, pelampung gitu ya. Nah sejenak kita lihat dulu, ada satu video bagaimana seorang memancing dengan memanfaatkan pelampung. Silakan. Alright, welcome to Jarvis Walker Fishing Tips. We're here today on a beautiful New South Wales coastal estuary where we're going to walk through the basics of fishing with floats. Fishing with floats is fantastic for everyone. It's easy to do and you can catch a range of species with it. Along here, we're probably going to encounter fish like brim, mullet, and even flathead when you're fishing with floats.
You can fish with floats in a range of different locations. Today we're fishing here in a quiet little estuary. You see that there's oyster leases down here. We've got a deep gutter that drops off and there's a bank with weed and rocks in it that we're going to fish. You can either anchor up or you can drift. You can use a wide variety of baits. Today we're going to be using bread, white bread. You basically just pinch them out of there. And then you're just going to roll it up into a little dough ball of various sizes and pop that onto your hook. Otherwise, you can use a prawn, little prawns for little hooks obviously, and if you peel them and just peel the skin off, or the shell off, and then use the peeled prawn, you're more likely to hook the fish. Basically cast it out. Once you've cast it out, let it sit, keep a keen eye on the float. When it bobs down, set the hooks, wind the fish in. You just gotta love fishing with floats. Doesn't matter how often you've been fishing in your years, it's just so much fun. Come here, little fella. Now, mullet like this can be found all over Australia, probably in many, many parts of the world. They're not really big fish, but they make great baits for all manner of species. Just remember, you can catch a whole range of species using floats. Oh, there's a better one. Float fishing is a really fun way of catching fish. You know, it's visual. Even though you can't actually see the fish eat the bait, you can sit there and watch for the float to be pulled under the water. It's always exciting and kids just love it. And here's a decent sized estuary mullet, caught on a little float and a long shank hook and a piece of bread. Just pop this little guy back in, take off like a rocket, and there you go. Simple fishing at its best. Perbuatan baik itu seperti pelampung. Jika ikan menarik kail, ya, maka pelampung akan ikut tertarik juga. Sehingga kita tahu, oh ada ikan yang sudah nyangkut di kail itu. Kita tidak bisa lihat ikannya gitu ya secara langsung, tapi kita tahu ada ikan ketika pelampungnya itu tertarik. Kalau ada iman, pasti akan diikuti dengan perbuatan baik. Seperti kalau ada ikan di kail, pelampungnya pasti tertarik. Gitu. Nah, kalau kita kembali ke tema kita, so what? Bagi orang-orang yang diselamatkan, yang menerima kasih karunia itu, dipanggil untuk berbuat baik, so what? Bagi orang yang diselamatkan oleh kasih karunia karena iman, ia dipanggil untuk, ayo tampilkan perbuatan baik itu. Kasih karunia yang sudah diterima di dalam iman itu akan diikuti dengan perbuatan baik. Hidupnya berubah, mengalami transformasi seperti tema retret kita. Ya. Hidupnya diubahkan dari hidup yang dikuasai oleh kedagingan, oleh iblis, keduniawian, menjadi hidup yang menampilkan perbuatan baik. Jadi ada perubahan, ada transformasi di sana. Dia akhirnya bisa caring dan sharing lagi. Lakukan hal yang baik, lakukan hal yang benar. Kalau ada dosa yang menghambat, sekarang ada kerinduan, berubah, ya, mengalami transformasi, berubah menjadi ada kerinduan, ada tekad untuk berubah. Kalau sebelumnya tidak peduli dengan orang tua, menunjukkan pemberontakan, berubah menjadi orang yang taat, mendukung orang tua. Kalau sebelumnya tidak bisa membagi waktu dengan baik, justru masuk di dalam kecanduan, ya, games atau hal-hal yang tidak punya kontribusi positif bagi pendidikan, berubah menjadi orang yang mulai membagi waktu dengan baik. Ada waktu belajar, ada waktu bermain, ada waktu beristirahat, ada waktu untuk keluarga. Ada transformasi di sana. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini. Apa yang menjadi atau apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagai orang yang menerima kasih karunia itu, mari kita menampilkan perbuatan baik, hidup yang diubahkan. Setelah retreat ini berakhir, yang tinggal adalah komitmen kita. Semoga kita bisa terus menjaga komitmen kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami mungkin dulu orang yang mati secara rohani. Kami tidak peduli ketika firman-Mu diberitakan. Tidak ada sentuhan getaran hati ketika firman Tuhan kami dengarkan. Tetapi Tuhan, biarlah retreat 2 hari ini menjadi pengalaman berharga.
Bahkan ketika firman-Mu diberitakan saat ini Tuhan, Tuhan berkuasa menyentuh hati kami, memberikan kami anugerah itu Tuhan. Sehingga kegairahan rohani dapat bangkit di dalam kehidupan kami. Setiap kami yang Tuhan sudah sentuh hatinya, berikan anugerah. Selama khususnya 2 hari ini melalui retreat, Tuhan kiranya kuatkan kami untuk mengalami hidup yang berubah, yang mengalami transformasi. Kehidupan lama kami yang penuh dengan hawa nafsu, kedagingan, dikuasai oleh iblis, menjadi hidup yang seturut dengan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.